Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Rizky Firmansyah, Teknik Metalogi dan Material Angkatan 2021. Kali ini akan mereview kuliah ke-11 material polimer. Kita kemarin belajar tentang rheologi. Rheologi ini secara singkat adalah studi tentang aliran sebuah materi. Kalau kita membaginya secara bagaimana material itu sifat material, ya kita punya dua sifat, yaitu ada yang Newtonian serta ada non Newtonian. Kalau Newtonian ini berarti shear rate-nya dan shear strain rate-nya itu yang berhubungan seperti yang ada di atas itu. Sini ya. Itu dia tidak berubah karena hubungannya kan shear stress versus strain rate ya. Jadi harusnya lurus-lurus saja. Namun kebanyakan seperti pada polimer itu ternyata non Newtonian, yaitu jadi shear strain rate-nya bisa berubah dan tidak mengikuti hukum viskositas Newton seperti yang ada di kanan. Nah, jadi ada 4 jenis totalnya. Yang pertama ada Newtonian, itu yang gampang tadi, tegangan geser berbanding lurus dengan kecepatan geser dan viskositasnya stabil. Kemudian yang kedua ada Bingham plastik, itu dimana dia dari posisinya solid seperti solid pada luarnya, lalu ketika diberikan gerakan dia malah akan semakin fluid, seperti contohnya pada mayones dan pasta gigi, dimana kalau kita biarkan dia akan membentuk sebuah lapisan yang cukup rata di atasnya. Tapi kalau kita sudah tekan atau gimana pun itu langsung seperti fluid lagi. Kemudian hubungannya shear rate-nya naik, viskositasnya turun. Lalu ada dilatan ini ketika shear rate-nya naik dan viskositasnya juga naik atau shear thickening. Jika jadi semakin diaduk semakin padat, sepertinya oblek. Contohnya seperti oblek itu starch ditambah dengan air ataupun pasir tambah air seperti pada quicksand maupun biasa kalau membangun kastil dari pasir. Kemudian terakhir ada pseudoplastik, di mana shear rate-nya naik, viskositasnya turun. Jadi semakin diaduk malah dia semakin fluid. Nah, ini yang kita gunakan pada polimer, dan contohnya terutama tadi ya polimer dan darah, makanya darah kayak gitu. Oke, tapi kita bahas dulu tentang flow. Flow ini adalah deformasi kontinu di bawah gaya yang tetap dan tidak akan berbalik pada posisi awal setelah deformasi digerakkan. Ini terdiri dari dua sifat, yaitu ada shear strain rate, yaitu seberapa bergeser dia, dan shear stress, yaitu berapa tegangan diberikan untuk membuat dia bergeser. Pada contoh yang digambar di atas ini, di atas ada moving plate, yaitu yang bergerak, lalu di bawah ada fixed plate, itu yang diam, dan ada shear liquid, jadi dia bergerak gini dan kita melihat berapa sih gerakannya dia. Lalu viskositas tadi kan ada yang berubah-ubah ya, itu ada namanya shear thickening dan shear thinning. Kalau pada shear thinning, jika dia digerakkan maka dia akan membuat sebuah boundary di antara lapisan-lapisannya, sehingga malah mudah digerakkan untuk geser. Berbeda dengan shear thickening, dimana kalau kita menggesernya dia malah kayak membentuk sebuah endapan-endapan gitulah yang menghambat pergeseran, sehingga viskositasnya bisa dilihat di gambar samping. Terus pengujian yang biasa kita lakukan terutama pada polimer adalah dengan uji melt flow rate, di mana kita memanaskan sebuah polimer hingga titik lelehnya, kemudian kita berikan tekanan yang konstan, lalu kita lihat berapa banyak yang keluar setelah 10 menit. Permasalahannya ini tidak mempertimbangkan adanya polydispersity index atau PDI dan pseudoplastisitas dari plastik itu tersendiri. Nah, makanya kita lihat pada sifat pada polimernya. Secara umum dia berupa pseudoplastik seperti yang saya disebutkan tadi, terutama pada manufaktur, yaitu extrusion, dimana kalau pada extrusion itu kita menggunakan kayak screw buat menggesernya, dan ada molding di mana pergeserannya berdasarkan tekanan. Nah, itu dipertimbangkan. Kenapa? Karena terutama kalau di molding, kalau kita kayak terlalu padat malah dia nggak akan mengisi, tapi kalau dia flow-nya terlalu mudah malah kayak biayanya juga banyak dan malah susah dikontrol biasanya. Nah, ini terjadi kenapa? Karena kalau dalam polimer kan ada belitan ya. Belitan ini kalau digeser malah jadi tambah jauh dan hilang. Dan interaksi molekulnya juga bisa hilang ketika digerakkan. Faktor yang mempengaruhi ada internal dan eksternal. Internal itu dari rantainya sendiri, seperti besar molekulnya. Seperti kalau besar molekul semakin besar, dia akan semakin susah untuk digerakkan. Ada interaksi molekul, makin ada interaksi molekul, baik dia ada polar non polar maupun secondary bonding, dia
malah tambah susah kan digerakkan dibandingkan dengan eksternal. Eksternalnya yang di luar, kalau suhunya naik tentu dia bergetar dan udah jauh, dan kalau tekanan dia malah mengkompresi molekul-molekul tersebut. Nah, bagaimana sih kita tahu besar molekul dari polimer ini? Kita menggunakan uji gel permeation, di mana dilewatkan melalui kolom-kolom. Nah, ini kan dilakukan pada solvent ya, jadi agak susah di beberapa polimer. Tapi untuk mengetahuinya bahwa semakin lambat dia keluar, maka molekul itu terjebak pada porositasnya dan dapat melalui kolom, sehingga dapat disimpulkan bahwa molekulnya kecil seperti gambar di samping. Kalau besar, dia malah langsung keluar dari kolom-kolomnya gitu, sehingga dan tidak terjebak kan di porositasnya, sehingga kita bisa tahu bahwa waktunya cepat dan molekulnya besar. Makanya itu yang sering terbalik antara waktu dengan besar molekulnya. Nah, aku mendapatkan sebuah quote dari sebuah dosen tamu beberapa waktu yang lalu, bahwa reologi dalam polimer itu mainnya dengan fisikalitasnya tinggi, tapi dia bakal berubah sangat banyak ketika dimanufaktur, dan itu yang malah membuat ribetnya. Oke, lanjut. Entanglement ini seperti yang kita tahu adalah beritan antara polimer. Jadi kalau kita memberikan shear, dia malah menjauh dan terurai, dan seperti tadi interaksinya pun juga berkurang. Terus tadi aku nyebutin dengan PDI, Poly Dispersity Index, ini artinya persebaran panjang rantai atau besar rantai atau berat rantai. Itu banyak bahasanya, tapi intinya rantainya segede apa sih gitu loh. Semakin mendekati satu, maka semakin kecil distribusinya dan lebih homogen. Aku beri contoh sedikit di sini. Itu ada yang lebih original, berarti biasa aja. Ada yang long strain, itu semakin dia lebih tipis, semakin dia mendekati satu. Nah, hubungannya apa sih antara ini dengan pseudoplastisitas yang kita bilangin tadi? Bahwa kalau semakin besar rantainya, kan dia semakin susah digerakkan ya. Maksudnya ya satu. Kedua, ada juga hubungan dimana kalau semakin besar rantainya, maka kita akan lebih sulit untuk melepaskan belitan-belitan yang ada. Kalau contohnya seperti kalau kita menguraikan sebuah kabel yang panjang dibanding kabel yang pendek-pendek, pasti yang kabel lebih panjang itu bakal lebih sulit dilepaskan, sehingga pada pemberian siretnya, maka viskositasnya lebih cenderung untuk bisa lebih stabil dibanding its counterpart. Dan kebalikannya dengan PDI. PDI ini kan persebarannya ya. Kalau persebarannya kecil, artinya polimernya segede-gede gitu aja, malah lebih susah diuraikan dibandingkan dengan rantai yang beda-beda gitu. Kalau beda-beda kan kita bisa bahasanya ya, kita bisa uraikan yang kecil-kecil dulu lah, terus yang gede, yang lebih sedang, terus yang akhirnya yang gede. Nah, itu kan lebih mudah dibandingkan udah pada sedang-sedang semua nih, gimana nih cara misahinnya sama-sama semua panjangnya. Nah gitu, makanya kalau dilihat di samping ini, low sama high, low yang merah, high yang biru. Pada besar rantai dia lebih stabil yang high, sementara pada PDI lebih stabil yang low. Terima kasih.